Dan para ulama mereka mengatakan syirik kecil merupakan dosa besar, dan ada yang mengatakan ketika tidak ditaubati tidak akan terampuni. Sebagaimana kita ingat bagaimana hadis panjang berkaitan dengan orang yang berjihad. Ternyata dalam jihadnya diniatkan untuk pujian manusia. Maka orang tersebut setelah diberitahukan akan nikmat-nikmatnya berkaitan mampunya dia berjihad, akhirnya setelah dia mengakui, kemudian ditanya untuk apa itu semuanya, dia mengatakan, aku mati syahid karena engkau berperang di jalan engkau. Akan tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Akan tapi engkau melakukan ini semua agar engkau dikatakan syuja, seorang pemberani. Kemudian akhirnya diperintahkanlah malaikat agar menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Para ulama mengatakan orang tersebut melakukan dosa besar karena niatnya yang salah. Kemudian orang yang dermawan pun demikian. Begitu juga orang yang belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ketika niatnya tidak ikhlas, maka mereka berpeluang untuk masuk ke dalam neraka. Bahkan nerakanya lebih awal dibandingkan dengan Fir'aun, Qarun, dan orang kafir yang lain. Justru mereka adalah orang yang pertama-tama dijadikan bahan bakar api neraka. Akan tapi tentunya selama mereka Islam, mereka beriman, mereka akan ada waktunya dipindahkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Akan tapi para ulama berselisih pendapat, apakah dosa seperti riya dan sum'ah itu terampuni juga seperti halnya dosa-dosa besar yang lainnya, atau tidak terampuni. Ada yang mengatakan tahta masyiatillah, terampuni kalau memang Allah menghendaki, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang mesti kita khawatirkan. Mungkin di antara kita menyembah berhala jauh urusannya, tapi berhala tentunya semua sesuatu yang disembah bisa jadi hawa nafsu bisa sebagai berhala bagi manusia. Terlalu condong pada hawa nafsu, maka bisa jadi nafsu tersebut dituhankan. Dan ini yang perlu dikhawatirkan. Orang sekarang tentunya lebih berakal dibandingkan orang-orang terdahulu mungkin. Ketika informasi begitu mudahnya didapat, kemudian manusia merasa rendah, merasa hina ketika menghambakan dirinya kepada berhala seperti patung-patung dan seterusnya. Akan tapi tentunya ini tidak lepas dari peran pemberian hidayah dari Allah SWT. Karena saat ini juga banyak masih kita dapati orang-orang yang menyembah berhala seperti sonam ataupun wasan. Cuma kita insya Allah yang sudah ngaji, perkara tersebut terjauhkan insya Allah. Akan tapi perkara riya dan sum'ah ini yang kita tidak bisa menjamin bisa berlepas diri dari kedua hal tersebut. Makanya apa? Jangan kita para ulama saja sangat khawatir amal ibadahnya tidak ikhlas. Dan kaitannya syirik besar, Nabi Ibrahim saja khawatir. Makanya dia berdoa, wajnubni wa baniya an a'budal asnam. Jangan sampai beliau dan anak keturunannya termasuk para penyembah berhala. Karena memang terkadang lingkungan begitu sangat berperan mempengaruhi keyakinan seseorang. Nabi Ibrahim khawatir karena lingkungannya hampir semuanya mereka berbuat syirik. Khawatir hatinya goyah. Dan beliau juga mengambil pelajaran bagaimana manusia ketika menyembah berhala, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari yang mereka sembah, dan mereka melakukan seburuk-buruk perbuatan. Karena Nabi Ibrahim sangat paham konsekuensi dari kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa mereka bisa berbuat syirik? Dan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah SWT sebagai bentuk upaya di antara upaya yang dilakukan manusia, yang mana memang manusia penuh dengan kelemahan. Sering manusia mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Sering sekali adanya anak menjadi nakal, anak yang tadinya baik besarnya menjadi preman. Itu terkadang karena terpengaruh oleh
orang-orang dekat